Komisi 3 DPR RI terus berkomitmen melanjutkan pembahasan RUU Perampasan Aset dengan menyerap masukan dari pakar dan akademisi. Bahkan di masa reses kali ini, Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat untuk memperdalam pembahasan RUU Perampasan Aset. Anggota Komisi 3 DPR RI Bob Hasan menilai langkah ini penting dilakukan agar rumusan RUU tidak hanya menjawab kebutuhan penegakan hukum, namun juga memiliki landasan politik hukum yang jelas. Di sisi lain, ia menegaskan tidak ada upaya mengulur waktu pengesahan RUU Perampasan Aset. Menurutnya, proses yang terjadi lebih tepat disebut sebagai tarik ulur gagasan yang merupakan bagian dari proses pembahasan untuk menyatukan berbagai pandangan mengenai arah dan substansi RUU Perampasan Aset. Terjadi tarik ulur terkait dengan gagasan. Ya. Jadi yang saya mau katakan bahwa politik hukum ini sangat menentukan terhadap sebuah undang-undang, apa makna undang-undang tadi, bagaimana tujuan undang-undang tadi itu, kemudian bagaimana kita merasionalisasi dalam bentuk undang-undang itu sendiri. Tarik ulur ini karena ada beberapa bagian persepsi bahwa perampasan aset itu boleh pidana asalnya hanya tipikor, ada juga yang narkotika dan sebagainya. Jadi pandangan-pandangan ini kan mesti kita kumpulkan sebagai meaningfully. Jadi meaningful itu bermakna. Yang bermakna itu yang seperti apa? Inilah yang menjadi satu bahan sehingga kita memerlukan, bahkan di masa reses pun Komisi 3 selalu mengadakan RDP ini. Melalui forum RDP dan keterlibatan publik dalam perumusan kebijakan dan undang-undang, Komisi 3 DPR RI berharap dapat melahirkan regulasi yang memiliki landasan hukum yang kuat dan jelas dalam penerapan serta efektif dalam mendukung upaya penegakan hukum dan pemulihan aset hasil kejahatan. Fajar Ilhami dan Gunarso, TVR Parlemen melaporkan. Penanganan kasus meninggalnya mantan istri anggota polisi di Medan, Winda Lorenza Goasa, terus berlanjut dengan pendekatan ilmiah untuk memastikan seluruh fakta terungkap secara utuh. Anggota Komisi 3 DPR RI Hinca Panjaitan berkomitmen mengawal proses penanganan kasus secara tuntas dan transparan hingga diperoleh kejelasan yang memenuhi rasa keadilan. Melalui konferensi pers, Komisi 3 DPR RI bersama Kapolrestabes Medan dan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara dijelaskan bahwa penyelidikan saat ini dilakukan dengan pendekatan Scientific Crime Investigation, meliputi identifikasi digital forensik, kedokteran forensik, balistik, serta psikologi forensik. Dari hasil yang kami dengarkan tadi, kita mengapresiasi kinerja Polrestabes Medan dan Polda Sumatera yang merespon ini dan sudah on the track. Namun demikian, kita meminta buka akses seluas-luasnya, terutama korban, untuk keluarga korban, dan atau masyarakat yang mempunyai informasi lain untuk melengkapi kasus ini agar bisa tuntas kita laksanakan. Sementara itu, Kapolrestabes Medan menyebut masih terdapat informasi dan keterangan yang perlu didalami, termasuk dari pihak keluarga korban. Penelusuran tersebut menjadi bagian dari upaya melengkapi rangkaian fakta, sekaligus memastikan setiap informasi yang diterima dapat diuji dalam proses penyelidikan. Kemudian korban, saksi korban yang merupakan keluarga dan keluarga korban, baik itu dari pihak mereka, untuk membuka akses yang akan kami lakukan supaya membuat terang-terang tindak pidana ini. Esa dan Edo, TVR Parlemen melaporkan. Akhirnya, kasus ini terpecahkan. Oke, aku jelasin dari awal. Pembangunan sekolah, perbaikan jalan, layanan kesehatan, dan yang lainnya. Kalau aku bilang soal ini, kalian bakal mikir apa? Yap, seperti kebanyakan orang, aku hanya akan lihat sambil lalu. Sampai suatu hari, aku tiba-tiba kepikiran. Uang semua ini asalnya dari mana? Oh, dari pemerintah lah. Tapi setiap tahunnya pemerintah dapat uang dari mana? Dari situlah aku menemukan yang namanya APBN. Sederhananya, APBN adalah rencana keuangan negara. Disinilah negara mencatat dari mana uang diperoleh dan kemana uang digunakan selama 1 tahun. APBN punya 3 komponen: pendapatan, belanja negara, pembiayaan. Nah, komponen pertama, dari mana sumber pendapatan negara? Ternyata, negara memiliki 3 sumber pendapatan utama: pajak, penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, dan hibah. Oke, sekarang belanja negara. Kemana uang ini keluar? APBN memiliki beberapa jalur utama.
belanja pemerintah pusat, dan transfer ke daerah. Kedua jenis pengeluaran ini memiliki kamar-kamar turunan. Seperti belanja pemerintah pusat, dibagi untuk pendidikan, kesehatan, subsidi, dan lainnya. Komponen terakhir, pembiayaan. Ini bukan pos pengeluaran, melainkan mekanisme untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja negara. Sumbernya bisa dari utang atau sumber pembiayaan lainnya. Kalau kalian pikir kita cuma sampai sini, no, kalian salah. Karena bagaimana caranya kita harus memastikan bahwa APBN ini sesuai dengan kebutuhan. Jadi gini jawabannya. Ternyata APBN nggak muncul begitu aja. Semuanya dimulai ketika pemerintah menyusun rencana pembangunan dan kebutuhan anggaran negara. Rencana itu kemudian disusun menjadi rancangan APBN atau RAPBN, lalu dibahas bersama DPR RI. Setelah disetujui, RAPBN ditetapkan menjadi Undang-Undang APBN dan mulai dilaksanakan. Pelaksanaannya kemudian diawasi dan diperiksa oleh Badan Pengawas Keuangan agar penggunaan anggaran tetap akuntabel dan sesuai ketentuan. Disinilah DPR RI menjalankan fungsi anggarannya. Dan akhirnya, kasus ini benar-benar terpecahkan. Semua pembangunan sekolah, layanan kesehatan, perbaikan jalan itu tidak hanya sekedar berita lalu lalang, tetapi hasil dari APBN yang berhasil dikelola dengan bijak dan efektif. Badan Legislasi atau Balik DPR RI menargetkan rancangan undang-undang atau RUU Masyarakat Adat rampung pada akhir tahun ini. Proses penyusunan RUU ini sudah berjalan sekitar 2 hingga 3 bulan, melalui 2 tahap, yakni penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang. Salah satu poin krusial yang dibahas adalah perlindungan wilayah adat dari konflik lahan, terutama yang melibatkan investor di daerah. Wakil Ketua Balik DPR RI, Sturman Panjaitan menjelaskan, salah satu isu penting dalam RUU ini adalah pemisahan status antara masyarakat adat secara umum dengan masyarakat hukum adat. Ia mencontohkan, masyarakat adat yang telah menempati wilayahnya sebelum Undang-Undang Kehutanan berlaku berhak mempertahankan wilayah tersebut, sementara kelompok yang belakangan berbaur dengan masyarakat umum akan diatur secara terpisah. Sturman juga menegaskan sinergi lintas kementerian diperlukan agar masyarakat adat tidak lagi berada di posisi lemah saat berhadapan dengan kepentingan investasi di wilayah mereka. Nah itulah makanya dalam undang-undang ini masyarakat adat itu kita pilah-pilah dulu. Sebelum undang-undang kehutanan dibuat, mereka berhak untuk mempertahankan itu. Tapi setelah itu mereka mengatakan untuk masyarakat adat, nah itu yang baru kita pisahkan. Sehingga nanti antara agraria, kehutanan, dan kementerian dalam negeri, mereka saling mendukung, membantu agar menyelesaikan konflik-konflik di daerah. Terutama tentang ada investor datang ke daerah itu, sehingga mereka nggak berdaya. Kita harus memberdayakan masyarakat adat, karena ujung-ujungnya membuat undang-undang masyarakat adat ini adalah mensejahterakan dan memberdayakan masyarakat adat. Sturman berharap dengan rampungnya RUU Masyarakat Adat pada akhir tahun ini, konflik lahan antara masyarakat adat dengan pihak investor dapat diminimalkan. Dari Jayapura, Papua, Alfredo Tahapari, TVR Parlemen melaporkan. RUU Masyarakat Adat telah masuk prolegnas prioritas 2026 yang saat ini dalam proses penyusunan dan penyerapan aspirasi publik oleh Badan Legislasi DPR RI. Keberagaman karakteristik, tradisi, serta tata kehidupan masyarakat adat di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di wilayah Papua, akan diakomodasi Balik DPR RI dalam RUU Masyarakat Adat. Wakil Ketua Balik DPR RI Iman Sukri mengatakan, keberagaman masyarakat adat di Indonesia tidak boleh menjadi hambatan dalam pembentukan undang-undang yang berlaku secara nasional. Substansi RUU Masyarakat Adat akan diarahkan untuk memperkuat pengakuan dan perlindungan terhadap keberadaan masyarakat adat di seluruh Indonesia, termasuk di Papua, dengan tetap mempertimbangkan kekhasan masing-masing komunitas. Selain itu, RUU Masyarakat Adat nantinya juga memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat, termasuk tanah ulayat. Sejauh ini kan mereka diakui melalui perda dan seringkali ada tabrakan undang-undang kan. Ketika RUU ini sudah menjadi undang-undang maka dia menjadi lex spesialis dan posisinya akan menjadi kuat. Nah tentu soal keragaman masyarakat adat di Indonesia itulah kekhasan Indonesia nanti kita atur dan saya yakin tidak akan punya dampak negatif lah karena mereka sudah eksis.
hidup turun-temurun ratusan tahun dan tinggal kita atur, dan kita akui, dan kita lindungi mereka gitu. Iman Sukri menambahkan, masyarakat adat tidak boleh hanya menjadi kelompok yang berada di pinggir pembangunan, namun harus ditempatkan sebagai bagian dari pelaku utama pembangunan nasional. Untuk itu perlu keberpihakan yang lebih konkret atau affirmative action, terutama dalam aspek pemberdayaan, pembangunan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat adat. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zia Ulbar, TVR Parlemen, melaporkan. Dengan wilayah geografis yang beragam, Kabupaten Sukabumi merupakan daerah dengan tingkat kerawanan yang cukup tinggi. Berbagai jenis bencana, mulai dari longsor, banjir bandang, kekeringan, hingga kebakaran, menjadi persoalan yang harus mendapat perhatian serius. Untuk itu, Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan Saan Mustopa mendorong penguatan program mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat untuk mengurangi resiko bencana di masa mendatang. Saan menegaskan, Kabupaten Sukabumi memiliki 47 kecamatan dan 381 desa. Penanganan terhadap masyarakat tidak boleh hanya dilakukan setelah bencana terjadi, namun program edukasi dan tingkat kewaspadaan masyarakat terhadap potensi bencana perlu menjadi prioritas utama. Pemerintah harus segera membuat strategi pemetaan wilayah yang tepat. Maka dibutuhkan ke depan ya mitigasi. Mana yang bisa dicegah sebelum bencana itu terjadi, mana yang memang bencana nggak bisa kita rencanakan. Kan kayak tiba-tiba longsor kan nggak bisa kita rencanakan, banjir, terus kebakaran. Tapi mitigasi itu penting. Kewaspadaan itu juga penting buat kita semua, buat masyarakat, juga termasuk buat pemerintah dan kita semua. Lebih lanjut, Saan berkomitmen akan terus mengawal berbagai kebijakan maupun bantuan sosial terhadap masyarakat yang terdampak bencana alam maupun non-alam. Untuk itu, diperlukan sinergi dan koordinasi yang kuat antara tokoh masyarakat, pemerintah daerah, BPBD, dan pemerintah pusat, sehingga warga dapat kembali menjalani kegiatan ekonomi. Dari Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Hilman Hidayat, TVR Parlemen melaporkan. Udah siap belum? Oh iya. Tahukah kamu, setiap Agustus, Presiden Republik Indonesia menyampaikan pidato kenegaraan di hadapan MPR, DPR, dan DPD RI. Pidato ini berisikan laporan perjalanan bangsa, tantangan yang akan dihadapi, serta arah kebijakan pemerintahan ke depannya. Bermula dari pidato Bung Karno di depan rakyat tiap tanggal 17 Agustus sejak tahun 1945 hingga tahun 1966, lahirlah kebiasaan berupa pidato kenegaraan Presiden di depan wakil rakyat tiap menjelang peringatan proklamasi kemerdekaan. Sejarah pidato kenegaraan Presiden dalam rangka HUT kemerdekaan RI bermula pada Orde Lama. Saat itu, pidato disampaikan setiap 17 Agustus dalam rapat umum seperti rapat raksasa dan rapat samodra. Tradisi ini berubah pada tahun 1967 di masa Presiden Soeharto. Dengan pidato yang disampaikan menjelang Hari Kemerdekaan, sejak 1968, agenda tersebut juga disertai penyampaian nota keuangan dan pengantar RAPBN. Pelaksanaannya tidak selalu pada 16 Agustus, karena menyesuaikan jadwal persidangan, menghindari hari libur atau akhir pekan, serta mempertimbangkan agenda kenegaraan lainnya. Tiap-tiap presiden juga memiliki fokus pemerintahan yang merespons situasi dan kondisi, baik nasional maupun global loh. Di era Presiden Soekarno, yakni dari tahun 1945 hingga 1967, kepemimpinannya menekankan semangat persatuan. Berpindah ke era Presiden Soeharto dari tahun 1967 sampai 1998, fokus pemerintahannya berpusat pada stabilitas ekonomi, pertanian, dan pembangunan infrastruktur. Kemudian, di masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie dari tahun 1998 hingga 1999, fokus pemerintahannya melanjutkan masa transisi menuju reformasi dan demokratisasi Presiden Abdurrahman Wahid dari tahun 1999 hingga 2001, fokusnya yaitu memperjuangkan hak-hak minoritas dan menghapus diskriminasi etnis Tionghoa. Berlanjut ke Presiden perempuan pertama yang dimiliki Indonesia, Megawati Soekarno Putri.
dari tahun 2001 hingga 2004. Fokus pemerintahannya yakni melanjutkan reformasi politik dan memperkuat stabilitas nasional. Kita lanjut ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dari tahun 2004 hingga 2014. Pemerintahannya fokus pada reformasi birokrasi, pendidikan, pertumbuhan ekonomi, dan penguatan diplomasi luar negeri. Kita lanjut ke Presiden Joko Widodo dari tahun 2014 hingga 2024. Fokus pemerintahannya adalah pada pemerataan pembangunan. Ia juga menekankan pembangunan dari daerah pinggiran, termasuk Papua. Dan Presiden ke-8 Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang baru saja dilantik pada 20 Oktober 2024. Membawa semangat pembangunan nasional dengan fokus pada kedaulatan pangan, energi, dan pemerataan ekonomi rakyat. Apa yang disampaikan di sini pastinya mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari, mulai dari pendidikan, ekonomi, pekerjaan, serta pelayanan publik. Jadi, udah siap belum? Yuk kita saksikan pidato kenegaraan tanggal 14 Agustus karena masa depan Indonesia dimulai dari kepedulian kita hari ini. Mari kita wujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dari aspirasi yang disampaikan masyarakat hingga kebijakan publik yang dirumuskan bersama, kerja DPR RI sepanjang tahun sidang 2025 hingga 2026 menjadi bagian dari upaya mengawal berbagai kepentingan rakyat di tengah dinamika dan tantangan nasional yang terus berkembang. Lembaga perwakilan rakyat terus menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan untuk memastikan berbagai persoalan masyarakat mendapat ruang dalam proses pembentukan kebijakan. Dalam fungsi legislasi, DPR RI terus mendorong pembentukan regulasi yang dibutuhkan untuk menjawab perkembangan masyarakat. Sejumlah rancangan undang-undang telah diselesaikan dan mendapat persetujuan dalam rapat paripurna, sementara sejumlah RUU strategis lain masih berada dalam proses pembahasan. Di antaranya RUU Perampasan Aset, RUU Pemilu, RUU Sistem Pendidikan Nasional, RUU Satu Data Indonesia, RUU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta RUU Ketenagakerjaan. Pembahasan berbagai RUU tersebut menunjukkan fungsi legislasi tidak hanya berorientasi pada jumlah produk hukum, tetapi juga pada substansi dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Evaluasi dan penyesuaian program legislasi nasional juga terus dilakukan agar prioritas pembentukan undang-undang dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan nasional. Dalam fungsi anggaran, DPR RI bersama pemerintah membahas dan menetapkan APBN sebagai instrumen utama dalam menjalankan program pembangunan. APBN 2026 menjadi salah satu hasil pembahasan tersebut dengan anggaran yang diarahkan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara. Namun, penetapan anggaran bukanlah akhir dari fungsi anggaran. Penggunaan anggaran negara tetap perlu diawasi agar program pemerintah dapat berjalan secara efektif, transparan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Fungsi pengawasan menjadi bagian penting dalam kerja lembaga legislatif. Melalui alat kelengkapan Dewan, para wakil rakyat mengawal pelaksanaan undang-undang, mengevaluasi kebijakan pemerintah, serta menyorot berbagai persoalan yang berdampak langsung terhadap masyarakat. Berbagai isu strategis menjadi bagian dari perhatian dan pengawasan DPR RI. Pengawasan tidak hanya dilakukan melalui rapat di kompleks parlemen, tetapi juga melalui kunjungan kerja dan penyerapan informasi langsung dari lapangan. Sepanjang masa reses, anggota DPR RI turun langsung menemui konstituen di daerah pemilihan. Berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, hingga persoalan petani, nelayan, dan pekerja informal menjadi bahan masukan dalam kerja kelembagaan. Saluran aspirasi masyarakat juga diperkuat melalui Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI. Berbagai pengaduan masyarakat, termasuk persoalan agraria, ketenagakerjaan, dan permasalahan P3K jadi bagian dari aspirasi yang diterima dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan. Kerja DPR RI juga berlangsung di panggung internasional melalui diplomasi parlemen.
Melalui Badan Kerjasama Antar Parlemen, DPR RI terus memperkuat hubungan dengan parlemen negara-negara sahabat serta mengangkat berbagai kepentingan Indonesia dalam forum internasional. Pada Juli 2026, DPR RI juga menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri India Narendra Modi serta menjadi tuan rumah dan pemegang presidensi sidang ke-17 Kaukus AIPA. Langkah ini meneguhkan peran Indonesia dalam memperkuat kerjasama antar parlemen serta menjaga sentralitas ASEAN di tengah tantangan global. Setahun kerja pada akhirnya bukan hanya tentang apa yang dilakukan di dalam gedung parlemen, melainkan tentang sejauh mana aspirasi masyarakat dapat diterjemahkan menjadi kerja legislasi, anggaran, dan pengawasan, serta kebijakan publik yang dirumuskan bersama. Kerja perwakilan rakyat adalah proses yang terus berjalan, karena tantangan masyarakat juga terus berubah. Setahun kerja DPR RI menjadi bagian dari upaya mengawal aspirasi, memperkuat akuntabilitas kebijakan, dan memastikan kehadiran negara semakin dirasakan masyarakat. Dari Gedung Perwakilan Rakyat, kerja itu akan terus berlanjut, mengawal aspirasi, merumuskan kebijakan bersama, dan menjaga agar setiap keputusan tetap berorientasi pada kepentingan rakyat dan kemajuan Indonesia. Tim Redaksi TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, setiap bulan Agustus, merah putih kembali menghiasi berbagai sudut di tanah air. Di balik kibarannya, terdapat sejarah panjang yang tidak terlepas dari perjuangan bangsa Indonesia. Bendera yang kini menjadi simbol negara ini pernah menjadi saksi langsung saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Inilah Sang Saka Merah Putih, bendera pusaka yang dijahit oleh Fatmawati dan pertama kali dikibarkan pada 17 Agustus 1945. Lalu, bagaimana awal mula lahirnya bendera pusaka ini? Bagaimana perjalanannya sejak proklamasi kemerdekaan? Dan mengapa bendera yang pernah berkibar di hari kemerdekaan itu kini tidak lagi digunakan dalam upacara kenegaraan? Berikut 7 poin yang akan mengulas Sang Saka Merah Putih, jejak sejarah bendera pusaka yang menjadi saksi kemerdekaan Indonesia. Awal mula Sang Saka Merah Putih. Jauh sebelum Indonesia merdeka, warna merah dan putih telah dikenal dalam sejarah Nusantara. Warna tersebut antara lain dikaitkan dengan panji Kerajaan Majapahit dan kemudian kembali digunakan dalam pergerakan kebangsaan menjelang kemerdekaan. Menjelang proklamasi, pembentukan Panitia Bendera Kebangsaan turut membahas penggunaan bendera merah putih sebagai simbol bangsa Indonesia. Selembar kain merah dan putih yang kemudian menjadi bendera pusaka dipersiapkan untuk momentum kemerdekaan. Fatmawati dan bendera pusaka. Tahun 1944, Fatmawati, istri Soekarno yang kemudian menjadi ibu negara pertama Republik Indonesia, menjahit bendera merah putih. Bendera tersebut dibuat dari kain merah dan putih dan kemudian dipersiapkan untuk dikibarkan pada momentum proklamasi. Bendera hasil jahitan Fatmawati inilah yang kemudian dikenal sebagai bendera pusaka. Pengibaran pertama saat proklamasi.
Jumat 17 Agustus 1945, setelah Soekarno membacakan teks proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, bendera merah putih dikibarkan untuk pertama kalinya. Pengibaran dilakukan oleh Latif Hendraningrat dan Suhut Sastrokusumo. Di saat yang sama, lagu Indonesia Raya berkumandang, mengiringi bendera merah putih yang perlahan terangkat di tiang. Momen inilah yang kemudian menjadi salah satu peristiwa penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Perjalanan bendera pusaka. Perjalanan Sang Saka Merah Putih tidak berhenti setelah proklamasi. Saat pemerintah Republik Indonesia pindah ke Yogyakarta pada tahun 1946, bendera pusaka turut diselamatkan dan kemudian dikibarkan di Gedung Agung Yogyakarta. Ketika Belanda kembali melancarkan agresi militer, bendera pusaka kembali diselamatkan agar tidak jatuh ke tangan Belanda. Perjalanan ini menjadikan Sang Saka Merah Putih sebagai bagian dari sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Makna merah dan putih. Merah dan putih bukan sekedar perpaduan dua warna. Keduanya telah digunakan dalam sejarah dan kebudayaan Nusantara jauh sebelum Indonesia merdeka. Dalam perjalanan sejarah Indonesia, merah dan putih kemudian menjadi simbol yang melekat dengan semangat kebangsaan. Merah dimaknai sebagai keberanian, sementara putih melambangkan kesucian. Keduanya menjadi satu kesatuan, sebagaimana semangat persatuan yang menjadi dasar berdirinya Indonesia. Dari bendera pusaka ke bendera duplikat, seiring bertambahnya usia, kondisi bendera pusaka semakin rapuh. Untuk menjaga bendera asli agar tetap terpelihara, pengibaran dalam upacara kenegaraan kemudian menggunakan bendera duplikat. Bendera pusaka tercatat terakhir kali dikibarkan pada peringatan Hari Kemerdekaan tahun 1968. Sejak saat itu, bendera pusaka tidak lagi digunakan dalam upacara kenegaraan dan dirawat sebagai benda bersejarah. Simbol persatuan dan kemerdekaan. Pada akhirnya, Sang Saka Merah Putih bukan hanya selebar kain. Ia menjadi simbol perjuangan, identitas, dan persatuan bangsa Indonesia. Setiap kali merah putih dikibarkan, ada sejarah yang kembali diingat. Sejarah tentang perjuangan para pendiri bangsa, tentang kemerdekaan yang diperjuangkan, dan tentang tanggung jawab untuk menjaganya. Pemirsa, Sang Saka Merah Putih bukan sekedar bendera pusaka. Di balik kibarannya, tersimpan cerita tentang perjuangan, pengorbanan, dan perjalanan panjang bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Selembar kain yang pernah dikibarkan pada detik-detik proklamasi kini menjadi pengingat bagi generasi penerus bahwa kemerdekaan yang diraih dengan perjuangan harus terus dijaga dan diisi dengan karya nyata. Sampai jumpa di segmen Intips berikutnya.